ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. Orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu di kangilan. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, itu ila yaumil qiyamah. Jadi jenis jihad bil hujjah atau jihad bil sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan abadi, wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen, ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah Allah tenang gitu. Sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khas ulama. Meskipun saya sampean nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khas ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut videoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Ngomong ora katut ya kelainan, biasa mawon. Sarro wong ayu ra seneng kan ya aneh. Ora duwe ra seneng aneh. Cuma nak seneng luwih aneh. Apa mana seneng ra kesampean malah. Ya aneh ya loro. Gini tak terang lagi. Ini rumah tenan. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenar. Oh itu rasa ngono-ngono, nah agar ajarannya salah, ya salah. Jadi ini madlum, cek orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sing imane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas gimana? Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Parigasane ono dai kok maling, parigasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajarane bener harus kamu benarkan, yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti dihisab pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro, kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro, kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomong lonte ya kamu harus percaya. Diomong koruptor kamu harus. Saiki ono lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Ono copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, bariku buat saduki buat injek-injek. Wes barangnya kayak duit, bariku buat injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini, pangeran ora ono jebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar.
Jadi dia mendramatisir keadaannya yang mazlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu sudah ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti mazlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi, bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar. Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi misalnya terus kamu simpati nerokok, BB simpati B1 kesalahan. Makanya saya mohon kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya didolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuwis, penghisap. Dulu itu kata Gus Masum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam tempel. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhidmah yang sawah di Tegali Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan. Dasar penghisap, berjuwis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau nanti ya, mampan rukin apa ya nurut. Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau wong alim, dia anak buah kata. Mau pulau bilang mampan rukin takkan diototi Mustafa. Belum loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi pangat anak buahku. Ayo, sing ngemri kabeh tak njotos Mustafa turun. Turun kan? Enggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nak santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hati. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, seringnya kayak duit kue, sering mijeti kue, sering masiditasi kue, tapi ngajak setono pengiran, semono ya duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, nerokok. Makanya kalau suwon sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyanahya wa aliyanamut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam. Orang macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarram, pidato, saya ngenyek panitia baru untuk salam template mulai. Sampai PKI urunan sama rata sama rasa, kesannya kan peduli empat. Semoga untuk duit keurunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, dulu lagi ibu urunan kaum cilik-cilik, gue mulai dari kemangan gregean. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, nerokok, pak. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat haqqin wa kalimatun bukan empati nopo. Makanya kalau sirine kalau rapati seneng tamu kan itu mulane kalau subuh nak rantu izin kula ning ampun sowan kecuali kesasar terus lipat sowan 10 menit tadi. Agama ini enggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, enggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu sowan saya tak servis Gus Bayu apik tenan. Bareng tak baro jebule Gus Bayu anti sosial. Repot.
Agama itu udah boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mengenai kalimatul haqqin alaihi anafiyah wa alaihi nabut wa alaihi nabut insyaallah ta'ala minal amin.